udah. Baik, saya izin memulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Fatih Ifdal dengan NPM 17060266885 dan di ujian skripsi pada hari ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia ditinjau dari perspektif pengaturan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Untuk struktur presentasi pada hari ini, saya bagi menjadi 6 bagian, Bapak Ibu. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, prinsip hukum tenaga nuklir dan PPLH, terkait rencana pembangunan PLTN, uraian tinjauan rencana pembangunan PLTN, dan lalu ditutup dengan simpulan dan juga saran. Untuk latar belakang, jadi kenapa saya membawa presentasi skripsi ini? Karena pertama, setiap orang itu berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Dan juga setiap orang itu, karena ada hak tersebut, kualitas lingkungan hidup itu justru malah menjadi semakin menurun, sehingga perlu adanya upaya pelindungan dan juga pengelolaan yang sungguh-sungguh dan konsisten, agar setiap warga negara dan juga orang di Indonesia dapat menikmati hak tersebut. Lalu terkait itu, pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 45 mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait ketenaga nukliran, kedudukan nuklir sendiri di Indonesia itu dianggap sebagai sesuatu cabang produksi yang penting dan juga menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga Indonesia juga menganggap nuklir harus dikuasai oleh negara. Selain itu, nuklir memiliki peran pisau bermata dua. Kenapa? Karena nuklir membawa manfaat, tetapi di saat yang sama dapat menimbulkan bahaya radiasi jika tidak diatur sedemikian rupa. Lalu terhadap status quo yang sekarang terjadi, sejak pengesahan Undang-Undang Tenaga Atom di tahun 4 sampai sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Ketenaga Nukliran nomor 10 tahun 97, ternyata PLTN itu masih belum dibangun padahal dasar hukumnya sebenarnya sudah ada. Dan implementasinya yang terakhir itu adalah pada tahun 2024 akan dibuat peta jalan atau roadmap dari Batam sendiri. Lalu kenapa urgensi ini menjadi penting? Karena PLTN itu sebenarnya menggoda untuk kebutuhan energi Indonesia, tetapi sebenarnya masih mendua. Kenapa? Karena potensi PLTN yang besar ternyata belum didukung oleh prioritas pelindungan lingkungan hidup yang baik, padahal lingkungan hidup adalah objek yang menjadi ancaman paling besar dari adanya nuklir. Lalu saya membuat presentasi ini dan juga skripsi saya menjadi 3 rumusan permasalahan. Yang pertama, bagaimana prinsip-prinsip hukum ketenaga nukliran dari segi PPLH diatur secara internasional dan nasional di dunia dan juga Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana kesesuaian rencana pembangunan PLTN diatur berdasarkan hukum positif nuklir yang ada di Indonesia dari segi PPLH, dan juga yang terakhir dan yang ketiga, itu adalah terkait uraian tinjauan rencana pembangunan PLTN dari segi PPLH. Pertama, perumusan masalah terkait prinsip ketenaga nukliran. Jadi hukum tenaga nuklir sendiri diartikan oleh Stoiber pada Handbook on Nuclear Law sebagai body of special legal norms yang mengatur conduct of legal or natural person atau aktivitas manusia atau badan hukum yang berkaitan dengan kegiatan ketenaga nukliran. Di sini terkait prinsip PLTN sendiri ada 3. Yang pertama safety culture atau budaya yang aman. Yang kedua adalah responsibility of the operating organization atau tanggung jawab pihak instansi yang mengoperasikan. Lalu yang ketiga adalah regulatory control dan juga independent verification atau pengaturan oleh suatu instansi yang sifatnya independen. Lalu terhadap prinsip hukum tenaga nuklir sendiri itu dibagi menjadi 5 menurut Jacob Handrika. Yang pertama ada pelindungan radiasi, kedua keamanan nuklir, pertanggungjawaban nuklir, perlindungan fisik, dan juga yang terakhir adalah non-proliferasi dan juga pelindungan nuklir. Di sini saya juga mengutip PPLH dari pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32/2009, di mana PPLH itu merupakan upaya untuk menjaga fungsi lestari lingkungan hidup dan juga upaya untuk menanggulangi apabila ada kerusakan. Dan menurut konsep hukum ketenagaan nukliran nasional, kerangka legislasi kita terkait tenaga nuklir itu harus mencakup setidaknya 3 hal. Keselamatan, keamanan, dan juga safeguards. Yang utamanya adalah untuk melindungi masyarakat, pekerja, dan juga lingkungan hidup dari radiasi itu sendiri. Lalu untuk PPLH sendiri kenapa perlu? Karena kondisi nuklir yang bermata dua tadi seharusnya memang tidak dilarang secara mutlak. Kenapa? Karena ada manfaat yang dimiliki nuklir yang bisa menjawab kebutuhan energi Indonesia. Sehingga ketimbang dilarang, maka seperlunya adalah diatur sedemikian rupa mencakup perlindungan dan juga pengelolaan. Terkait pengaturan PLTN, sebenarnya hal ini sudah diatur di Undang-Undang dari Tenaga Atom tahun 67 dan juga Ketenagaan Nukliran tahun 97 di perubahan dan juga undang-undang terbaru, di mana fungsinya itu dipisah. Dulu itu Badan Tenaga Atom Nasional, sekarang dipisah menjadi Batan untuk fungsi pemanfaatan dan juga Bapeten untuk fungsi pengawasan. Lalu terkait
nuklir PLTN itu sendiri sudah ada dua dasar hukum. Yang pertama itu di PP 2 2014 perizinan nuklir dan juga di Undang-Undang Ketenaga Nukliran terkait pembangunan reaktor nuklir komersial. Lalu berikut terkait kewenangan PLTN di Indonesia. Sebenarnya ada beberapa instansi pemerintah yang memiliki andil terkait PLTN di Indonesia. Utamanya yang keduanya adalah Batan dan juga Bapeten. Selain itu ada KLHK dan juga KSDM, pemerintah pusat dan juga DPR. Batan sendiri merupakan fungsi pengusahaan dan juga fungsi pemanfaatan, di mana Batan sendiri harus mengupayakan adanya pembangunan, pengoperasian dan juga dekomisioning reaktor nuklir yang sifatnya non komersial. Sedangkan yang sifatnya komersial itu dilakukan oleh swasta. Lalu untuk Bapeten sifatnya itu pengawasan atau verification independent control itu sendiri yang dimaksud dalam Carlton Stoiber di Handbook on Nuclear Law. Lalu KLHK memiliki fungsi untuk mengeluarkan syarat izin lingkungan. Terus KSDM adalah terkait izin usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah pusat di Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru itu melakukan fungsi inspeksi dan juga fungsi penyimpanan lestari limbah, yang dimana nanti keduanya itu akan dilakukan oleh Batan dan juga Bapeten. Lalu terkait DPR ini memiliki fungsi pemberian pendapat atau rapat dengar pendapat, di mana nanti hasil pendapatnya itu akan menjadi landmark decision terkait PLTN pertama kali di Indonesia. Lalu kesesuaian pengaturan PLTN dari segi PPLH. Tadi kita sudah memahami bahwa ada 3 hal, keselamatan, keamanan, dan juga safeguard. Keselamatan dan keamanan sendiri ini berkaitan erat. Utamanya untuk keselamatan itu mengatur tentang bagaimana cara kita melindungi lagi-lagi 3 objek, pekerja, masyarakat, dan juga lingkungan hidup. Di sini PP yang mengatur adalah 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi. Perlu diketahui bahwa PP ini mengatur keselamatan radiasi secara umum dari tenaga nuklir apapun dan tidak secara khusus membahas hanya PLTN saja. Sedangkan yang membahas khusus tentang PLTN itu diatur di PP 54 2012 tentang keselamatan dan juga keamanan instalasi nuklir terkait keamanan. Keamanan sendiri adalah untuk mencegah penyimpangan dari manfaat nuklir sebagai tujuan damai. Yang terakhir adalah safeguard. Safeguard sendiri adalah untuk memastikan tujuan nuklir hanya untuk maksud damai. Di sini diatur di PP 2 2014 tentang perizinan nuklir dengan berbagai izin terkait ketenaga nukliran, seperti izin konstruksi, operasi, komisioning, pemanfaatan, dan juga dekomisioning itu sendiri. Lalu terkait tinjauan dan juga urgensi PLTN dari segi PPLH. Tadi kita memahami bahwa ada 5 prinsip, dari perlindungan radiasi sampai non-proliferasi. Lalu kita juga memahami bahwa pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait pembatasan pengusahaan sumber daya alam strategis. Mahkamah Konstitusi memberikan kriteria apa saja, pembatasan apa saja yang harus diberikan terhadap sumber daya alam yang sifatnya strategis dan juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang untuk ini ada 4. Yang pertama adalah hak rakyat untuk mengakses sumber daya, hak rakyat atas kemakmuran, mengutamakan PPLH untuk yang ketiga, dan juga yang terakhir adalah memprioritaskan BUMN-BUMD dalam pendelegasiannya dari negara ke BUMN ke BUMD. Untuk PPLH dalam PTN sendiri sebenarnya sudah dipenuhi di Peraturan Kerangka Legislasi Nasional Indonesia, dari proteksi radiasi sampai non-proliferasi. Namun yang untuk penting terkait PLTN adalah tentang keamanan nuklir dan juga proteksi radiasi itu sendiri, di mana keduanya sudah diatur di kedua PP yang berbeda. Setiap orang pada saat ini diatur bahwa mereka wajib memenuhi prinsip justifikasi pemanfaatan tenaga nuklir yang didasarkan pada manfaat yang diperoleh dan harus lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Jadi setiap orang tidak dapat melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir apabila risikonya jauh lebih tinggi. Dan terhadap itu ada 19 isu infrastruktur PLTN, dari komitmen negara sampai pengadaan dan juga keterlibatan industri, yang keseluruhannya diatur di Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency. Lalu terkait urgensi PLTN sendiri, ini diatur di RPJM Nasional tahun 2020 tahun 2024, terbaru dikeluarkan Perpres tahun 2020 kemarin, di mana tahun 2020 kemarin itu sudah dilakukan penelitian PLTN, lalu penyelarasan teknologi PLTN tingkat dunia di tahun 2021, lalu kerjasama internasional dalam membuat studi PLTN di tahun 2022, analisis multi kriteria di 2023, dan juga peta jalan implementasi di tahun 2024. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa memahami bahwa ada prospek dan hambatan. Prospek yang pertama adalah bahwa nuklir karena sifatnya yang strategis, sifatnya yang juga bermata dua tadi, perizinannya ini berlapis, dalam artian hampir dalam setiap tingkatan kegiatan nuklir itu ada izin tersendiri. Kita mengenal 2 izin untuk PLTN. Yang pertama diatur di PP 2 2014 terkait izin pembangunan reaktor, yang dimana di sini ada 2, izin tapak dan juga izin konstruksi. Tapak sendiri adalah izin studi daerah untuk menempatkan daerah mana yang paling cocok untuk ditempatkan PLTN. Izin konstruksi sendiri adalah konstruksi gedungnya.
Lalu yang kedua adalah izin pengoperasiannya. Setelah dibangun, ada pengoperasian reaktor nuklirnya. Terdiri dari dua juga, commissioning dan juga decommissioning. Commissioning sendiri adalah upaya untuk memastikan semua rencana dan juga perencanaan terkait PLTN itu sudah sesuai dengan standar yang diatur di tingkat dunia dan juga Indonesia sendiri. Lalu decommissioning sendiri adalah upaya untuk melakukan kebalikan dari commissioning. Dan itu juga memerlukan izin tersendiri. Lalu menurut Pak Wagiman, sebagaimana saya wawancara di tanggal 22 Desember, beliau menyebutkan bahwa izin-izin dalam PP 2 2014 itu sudah memperhatikan izin lingkungan dan juga izin bangunan khusus. Sehingga memang pada dasarnya PPLH ini sebagaimana prospek kedua merupakan prinsip fundamental dalam pembangunan PLTN dan juga merupakan prioritas utama di samping pekerja dan juga keselamatan anggota masyarakat. Menurut Bapak Wagiman sendiri, kewajiban pemenuhan izin lingkungan itu memang harus terlebih dahulu diutamakan seperti contohnya dalam misalkan kewajiban AMDAL, di mana pada saat itu diatur bahwa Komisi Penilaian AMDAL Pusat itu wajib menilai dokumen AMDAL untuk usaha yang sifatnya strategis nasional atau nationally strategic, di mana PLTN merupakan salah satu upaya daripada kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir hambatannya adalah tidak terpusatnya koordinasi. Jadi Bapak Wagiman sendiri, sebagaimana saya wawancara, sudah mengonfirmasikan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia belum ada keputusan sama sekali apakah ingin lanjut atau tidak terkait PLTN. Dan juga belum ada koordinasi yang jelas. Namun Batan sendiri sudah melakukan studi tapak di 3 daerah. Empat daerah. Jepara, Banten, Bangka Belitung, dan juga Kalimantan Barat. Lalu untuk Renstra Batan, rencana strategis Batan menunjukkan bahwa ternyata 60% masyarakat itu mendukung pembangunan PLTN. Jadi di sini kita bisa melihat adanya keseimbangan dan juga adanya upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi prospek dan juga hambatan PLTN. Simpulan dari presentasi skripsi saya, pertama bahwa Indonesia sebenarnya sudah melihat urgensi pembangunan PLTN jauh dari tahun 64 Undang-Undang Tenaga Atom pertama kita, dan setidaknya ada 3 kesimpulan. Pertama, bahwa prinsip tenaga nuklir terkait PLTN dari segi PPLH itu sudah diatur di IAIA, di IAEA, dan juga perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia, dan juga di Indonesia sendiri sudah memiliki kerangka legislasi nasionalnya. Hal ini terlihat dari adanya pengembangan Undang-Undang Tenaga Nuklir Indonesia dari tahun 64, 97, dan juga yang terakhir di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, kesimpulannya adalah Undang-Undang Tenaga Nuklir itu beserta peraturan terkait PLTN sudah mengedepankan komitmen pengaruh utamaan aspek PPLH. Sehingga sebenarnya aspek PPLH itu bukan merupakan suatu prioritas belakang daripada pembangunan PLTN di Indonesia, sehingga sudah terpenuhi terkait prioritas ini. Lalu yang terakhir, dari segi pengaturan PPLH, ketenaga nukliran sekarang sudah selaras dengan komitmen global. Hal ini terlihat dari sudah ditetapkannya beberapa peraturan pemerintah dan juga pemusatan perizinan usaha di Cipta Kerja sebagaimana prinsip kemudahan berusaha di Cipta Kerja yang diselaraskan dengan sektor ketenaga nukliran. Sehingga kita bisa melihat bahwa pada dasarnya tenaga nuklir sendiri sudah menjadi prioritas. Adapun saran dari saya terhadap topik skripsi ini, pertama bahwa pemerintah agar menyelesaikan seluruh kajian multikriteria sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan pemerintah sendiri sebelum nantinya diserahkan ke DPR. Karena sesuai amanat Undang-Undang Ketenaga Nukliran, hasil konsultasi dengan DPR nanti akan menjadi rujukan untuk pembangunan PLTN ke depannya. Lalu yang kedua, terhadap PLTN yang sifatnya komersial, yang dilakukan oleh swasta, agar tetap tunduk pada ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45 dan penafsirannya oleh Mahkamah Konstitusi. Mengingat kita masih memprioritaskan pengusahaan oleh negara langsung dibandingkan oleh swasta berdasarkan pembatasan yang ditetapkan oleh MK. Lalu yang terakhir, agar pengusahaan ketenaga nukliran melalui PLTN agar tidak hanya mengedepankan kemakmuran rakyat, tapi juga mengutamakan perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup secara bersamaan atau bahkan lebih diprioritaskan. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Semoga dapat memberikan hazanah pengetahuan yang lebih luas terhadap tenaga nuklir dan semoga menjawab perumusan permasalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.